Fa idza faraghta wa sallamta faqra'il Fatihah qabla an tatakallama sab'a marratin wal ikhlas sab'a marratin wa mu'awwidzatin sab'an. Ketika Jumatan sudah salam, imam sudah salam dari Jumat, sebelum kita berubah duduk, jangan silo, jangan ya silo, jadi berubah masih tetap duduk seperti halnya duduk waktu tahiyat akhir dengan baca surat Ikhlas, surat Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali, surat Mu'awwidzatain 7 kali. Itu hukumnya sunat. Kenapa? Karena baca Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali, Mu'awwidzatain 7 kali, fadzalika ya'simuka minal jum'ati ilal jum'ati. Itu bisa menjaga kita dari perbuatan jelek dari Jumat sekarang sampai Jumat akan datang. Sebagai tameng kita dari nasib jelek dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Nah, Jumat datang dipagari lagi dengan baca surat Fatihah, surat Ikhlas, Mu'awwidzatain. Makanya jangan sampai kita segera pulang sebelum baca itu. Sabar. Wa yakuna khirzan. Wadzalika ya'simuka wa yakunu khirzan laka minasyaiton. Fatihah 7 kali, surat Ikhlas, Mu'awwidzatain 7 kali. 7 kali ini bisa melindungi kita dari setan. Maka itu termasuk ruqyah mandiri. Makanya kalau istilahnya baca surat Ikhlas, surat Mu'awwidzatain, kita sebulkan. Apa sebulkan? Kita tiupkan pada tangan, terus kita ratakan pada seluruh kita usapkan pada seluruh anggota badan. Ini termasuk khirzan laka minasyaitan, melindungi dari setan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Saniyyi min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Cuman dalam hadisnya Ibnu Saniyyi tidak pakai Fatihah. Warawal Hafidz Al-Mundhiri an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man qara'a idza sallamal imam yaumal jum'ah qabla yusanna rijlah Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain sab'an ghafara lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara wa utiya minal ajri bi adadi kulli man amana billahi wa rasul. Siapa saja setelahnya salam daripada sholat, ini dahulunya Kanjeng Nabi, membaca Fatihah, surat Ikhlas, Mu'awwidzatain 77, maka dosa yang akan datang, yang sudah kelewat dan akan datang akan diampuni oleh Allah dan akan diberi pahala sebanyak jumlahnya orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian diriwayatkan juga dari Abi Thalib, Al-Damiri an Abi Thalib, setelahnya sholat Jumat seperti yang ada dalam kitab Ihya, yakni Abi Thalib Al-Makki, gurunya Imam Ghazali, baca Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud 4 kali. Aghnini bi halalikan haramik, agni dia bita'atikan maksiatik wa bifadlika amman siwak. Siapa yang mengajakkan doa ini
Allah akan memberi kecukupan dari makhluknya dan memberi rezeki dengan rezeki yang tidak tersangka-sangka. Lah bagaimana caranya? Tidak tersangka-sangka kok ditakono carane. Nah, kalau ada caranya berarti tersangka-sangka, diduga-duga, nggak diduga-duga. Langgengkan baca ini setiap hari, bisa setidaknya setiap Jumat. Setelahnya sholat Jumat, ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Apa sih? Apa dia? Aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwak. Kemudian juga dibacakan tadi menurut menurut para ulama-ulama al-mukasyafin yang dibuka hatinya berdasarkan hadis ini ku dengan moco ilahi las tunil firdausi la wala aqwa ojo walal aqwa wala aqwa alan naril jahimi babli tau waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Niku diwaca ping 5. Ilahi las tulil firdausi la fala abwa alan naril jahimi fahabali tau fatawwaghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Setelahnya niku ya tetap kita melakukan wiridan baca subhanallah subhanallah 3 alhamdulillah alhamdulillah 3 Allahu akbar 3 karena bacaan Allahu akbar subhanallah 3 alhamdulillah 3 Allahu akbar 3 itu bacaan yang ajib mutlak semuanya sholat fardu ya termasuk Jumat. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka dalam hadis Bukhari pernah diriwayatkan Dewi Aisyah, Rasulullah telah mendapatkan jarahan dari hasil perang berupa beberapa budak yang dibagikan kepada para sahabat. Lalu Dewi Fatimah yang anak tersayangnya Rasulullah yang selalu bekerja, ngiling sendiri, masak sendiri. Walaupun masak itu kewajibannya suami, tapi yang melakukan adalah Dewi Fatimah. Lalu Dewi Fatimah merasa payah dirinya, minta kepada Rasulullah bagian budak untuk membantu kepadanya. Lalu dia datang dalamnya Rasulullah tidak ada ketemu dengan ibu tirinya, yaitu Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Dibilangin oleh Aisyah kalau ayahnya lagi tidak ada, nanti kalau datang akan saya beritahukan. Malam-malam Rasulullah datang, dibilangi oleh Dewi Aisyah, langsung datang kepada Dewi Fatimah, masuk rumahnya, dan waktu itu Dewi Fatimah tidur bersama Sidina Ali dan Rasulullah duduk di sampingnya.
Bayangkan mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk rumahnya di Fatimah ke Sayyidina Ali, ya kayak kancing itu sebetulnya rumahnya itu gimana gitu. Lalu beliau bangun, dari Fatimah bangun terkejut ada ayahnya. Sayyidina Ali bangun terus ditanya oleh Rasulullah, apa kamu tadi datang ke tempat saya? Ya ya Rasulullah. Apa yang kau harapkan? Apa kamu minta bagian budak? Ya ya Rasulullah. Kanjeng Nabi mengatakan, apa kamu tidak ingin sesuatu yang lebih baik daripada budak itu, bahkan daripada dunia seisinya? Ya Rasulullah, kalau kamu ingin yang lebih baik, sudahlah cukup baca saja setelahnya salat, baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, itu lebih baik daripada budak yang kau terima. Cobalah minta budak untuk pembantu malah dikasih baca subhanallah subhanallah. Kenapa? Karena setiap kenikmatan yang didapatkan di dunia ini akan mengurangi kenikmatan di akhirat, Pak. Dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia itu bisa mengurangi kenikmatan di akhirat. Cobalah, alhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya wastaqamtum biha. Kau telah merasakan kenikmatan di dunia, waktu zauna bima kuntum tastakbirun, waktu zauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Karena kau sudah habiskan di dunia, kau habiskan kenikmatan di dunia, maka kamu di akhirat akan disiksa, tinggal siksaannya saja. Di situ tegas bahwa kenikmatan itu yang didapatkan di dunia akan mengurangi kenikmatan di akhirat, kecuali Rasulullah. Makanya Sayyidina Umar ketika minta minum karena sangat haus, terus dikasih minuman cem-ceman kurma yang sangat manis, dia akan minum gak jadi. Ditanya oleh laki-laki itu cem-ceman kurma, saya tidak gegabah di dalam masalah manisnya. Rasulullah Sayyidina Umar mengatakan, awah dapurmu gitu, awah laulal akhiratu lasaratum bihi. Andai kata tidak karena akhirat saya minum ini, saya seperti kamu ikut, ini enak betul, tapi saya khawatir kenikmatan ini nanti mengurangi di akhirat. Jadi gitu. Tapi Rasulullah diberi pilihan untuk mendapatkan, diberi pilihan bahwa jurang di Mekah akan dijadikan emas dan perak dan tanpa mengurangi kenikmatan sama sekali. Rasulullah tidak menerima, hanya memilih, saya ingin satu hari lapar, satu hari kenyang. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah 2 hari berturut-turut kenyang, tidak pernah. Padahal kalau suruh oleh Allah ditawarin jurang di Mekah akan dijadikan emas perak, nggak mau. Kenapa? Agar supaya ketika kenyang bisa syukur kepada Allah, ketika lapar dia bisa tawadhu, merasa rendah di hadapan Allah. Lu dikit. Masa kita akan ingin mendapatkan kenikmatan terus dunia lu negeri. Lah, akhirnya Rasulullah memandang gilingan yang biasa dilakukan oleh Dai Fatimah itu berjalan sendiri. Lu kata Rasulullah, bisa kalau ingin mengenaki bisa, tapi kamu kerja semacam ini adalah sabilillah, semuanya untuk menegakkan agama, maupun berjalan di jalan Allah. Dia sabilillah. Niku lho Rasul. Makanya ini selalu dibaca sampai salat Jumat pun dibaca. Cuman ketika ada wiridan-wiridan yang di situ ajak, kemudian ketunggul ada wiridan yang sifatnya
kontemporer, tidak permanen. Kalau subhanallah subhanallah itu permanen. Alhamdulillah alhamdulillah itu permanen. Allahu akbar permanen. Tapi untuk Fatihah, surat Ikhlas, Muawwidzatain hanya khusus pada Jumatan saja. Maka didahulukan setelahnya Fatihah, surat Ikhlas, Muawwidzatain tetap kita baca la ya Rabbi subhanallah 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 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 3, wiridan 3. Jadi seperti hanya pada waktu hari raya ada insidentil ketika hari raya atau pada waktu hari tasyrik dalam Idul Adha kita diperintahkan untuk takbir setelahnya sholat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah itu juga dibaca surahnya itu ya entah berapa 7 kali atau berapa, nanti langsung la ya Rabbi subhanallah subhanallah subhanallah. Dan yo sebenarnya tidak hanya subhanallah sebagaimana wiridan yang sudah kita baca hari kemarin, istighfar astagfirullahaladzim, terus la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 11 kali. Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan akhirnya surat Baqarah lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh dan seterusnya. Itu ya tetap dibaca sama. Tapi biasanya nggak telaten, kalau sudah ada wiridan tertentu akhirnya yang lama dibuang. Jangan. Ayo, yang lama jangan dibuang. Jadi kita mengambil yang baru dan mengabadikan yang lama. Jangan ketika ada yang baru kita ambil, yang lama kita buang. Ya kasihan dong. Tangke dong. Enggak apa lakhdhu bil jadid. Nanti ngambil yang baru wal istidam bil aslah, dan kita biarkan yang lama. Jangan kita buang yang lama. Nah, kalau konten sing ditangetaken monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia akan dilanggar, apakah diwajibkan juga? Gimana? Dilanggar, diwajibkan di masjid sini, kalau di musola, kalau dilanggar. Oh enggak, kalau di musola enggak ada kesunatan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi andai kata kita duduk tanpa sholat enggak makruh. Jadi tidak ada tahiyatul musola, juga tidak ada tahiyatul lapangan juga tidak ada. Tapi sangat baik kita laksanakan sholat, karena sholat itu tidak ada batasnya, kapan saja. As-sholatu khairu maudu'in faman sya'a falyukthir wa man sya'a falyuqlil. Sholat itu adalah bagus-bagusnya ibadah yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang ingin memperbanyak silakan, siapa yang ingin memperkecil ya silakan. Tapi ada bedanya kalau sholat tahiyatul masjid, walaupun kita masuk dalam waktu takhrim masih tetap diperbolehkan. Tapi kalau dalam sholat mutlak ketika di musola tidak diperbolehkan. Nggih, monggo. Nggih. Di sana itu ada satu studio, terus selanjutnya ada kegiatan beberapa. Tidak ada ajaran. Kalau memang ya mestinya niku yang bagus ya ten mushola, ten masjid atau di rumah. Wong selamatan mangan kok di perapatan.
tidak ada ajaran. Tapi kalau memang tujuannya itu biar orang-orang yang tidak berani ke masjid, ya melok gelem ikut selamatan, ikut kendurenan, ya tidak masalah. Karena orang yang tidak mau ke masjid itu kalau dijak kendurenan di masjid juga nggak datang. Ya kalau memang terpaksa, kenapa dijadikan ekonomi? Nah, kasihan orang-orang yang tidak mau ke masjid ya nggak mau datang nih sekali-kali. Nah, tidak ada, asalkan ya sekarang masalah apa dengan di tepi jalan, pokok yang penting jangan makan jalan. Nah, maksudnya makan jalan itu mengganggu orang lewat itu haram. Dan di tengah, nah, ini haram nih di tengah. Kalau nanti mengganggu orang yang lewat, nggak boleh. Karena nutup jalan jurusan itu nggak boleh, yang haram. Kalau di pinggir nggak mengganggu, nggak masalah. Nanti yang bagus ini selamatan nggak usah di jalan. Jadi masjid Islami kan lebih bersih. Ya cuman ya kita nggak usah marah-marah dengan apa yang dilakukan mereka. Ya kita sedikit demi sedikit kita kasih masukan, karena mereka itu belum mau ngaji, belum mendengarkan ngaji. Kalau langsung kita bilangin nanti akan motong, biarin aja lah dulu, pokoknya sebenarnya nggak melanggar syariat. Jadi kalau di jalan bilangin jangan di tengah jalan, tapi di pinggir saja. Ini pertama kata baru nih. Kenapa jangan mengganggu orang lewat, itu berdosa. Sampai ngotot nih, kalau nanti ada mobil larat kan yang membahayakan. Lalu setelahnya nanti sudah di jalan, di tepi jalan, bagaimana kalau di jalan saja daripada nanti masuk angin itu kan? Nanti kan sedikit demi sedikit. Kalau saya kan parah, guys, laukun tafad dan beridul kolbi langfantumin kauli, entah. Maksudnya biasa di tempat saya di daerah saya juga gitu kok. Di pinggir pulonan itu pernah saya lihat ya pada kendurenan ini napo, kendurenan begini. Tapi saya nggak pernah diundang, nggak pernah. Ya itu asalkan nggak punya etikot macam-macam. Kalau zikir di tepi jalan nggak masalah, jangan makannya. Nah, tujuannya apa? Kalau zikir itu tambah sinyal jalan bagus juga. Terus wonten malih. Syaratnya sekarang besar ya. Kami mulai minggu sudah kantor si jamaah. Nah, mulai khutbahnya itu harus sudah kumpul 40. Menurut yang mewajibkan 40 gitu. Jadi bagi ulama yang mewajibkan 40 gitu Syafi'i. Kalau dalam khutbahnya yang mendengarkan kurang 40 yuk gak sah. Tapi yang terpenting rukunnya saja. Namun hal ini terjadi khilafiyahnya ulama. Karena ada yang mengatakan Jumatan yang penting 12, ada 4. Nah, jadi ada masalah nih baru ini. Ada yang seperti Imam Malik 30, gak apa-apa. Tapi dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang mayoritas 40. Kalau kita melihat sejarah, ketika Rasulullah baca khutbah, datanglah beberapa pedagang dari Habasyah dengan membawa drum band yang begitu meriah. Akhirnya orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah huyar mendatangi pedagang dari Habasyah. Rasulullah dibiarkan sendiri, berdiri sendiri di mimbar. Yang masih sabar mendengarkan Rasulullah hanya 12. Makanya terus dikasih warning, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza nudiya lis-shalati min yaumil Jumat, ketika hari Jumat sudah diundang azan, fas'au ila dzikrillah, segeralah kita mendengarkan zikir kepada Allah, yaitu khutbah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Haram kita jual beli. Kita lakukan perkataan haram. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika sudah selesai silakan. Kamu ingin cari fadlillah untuk kerja silakan. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat dagangan, infaddu ilaiha, buyar Muhammad melihat dagangan semuanya. Wa tarakuka, kamu ditinggalkan qa'iman, berdiri sendiri. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan Muhammad, hadiah dari Allah Ta'ala lebih baik daripada dagang, daripada dolanan. Wallahu khairur raziqin. Nah, lek ningali dari niku yang mendengarkan 12 ya minimal lah. Nah, semua artikel boleh sah kalau memang 14, aku 12 yang mendengarkan, 13 plus imam betul. Nah, melihat sebab niku ngoten ya. Niku boleh sing murah-murahan ngoten ya. Terus Nggih. Mbami yang wonten aku melalui salam akhir itu terus langsung salat. Ya betul, kalau imam itu tidak menemukan rukuk, tidak menemukan rukuknya, tapi tidak makmum tidak menemukan rukuk yang kedua, berarti ikut jamaah imam sudah i'tidal. Apalagi imam sudah tahiyat akhir baru ikut jamaah. Ini tetap sholatnya Jumat niatnya, tapi nanti sempurnakan 4 rakaat salat zuhur. Kenapa? Karena tidak berjamaah, tidak dianggap menemukan Jumat seperti tidak menemukan 1 rakaat. Lantasnya man adraka rakaatan faqad adrakat Jumat. Siapa menemukan 1 rakaat menemukan Jumat. Ya, terus sambung Al-Fatihah.